pengalaman emosional yang dialami di masa lalu, itu seolah-olah bangkit kembali dia. Kuasai diri dan jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu memulai webinar kita tepat jam 7 supaya nanti juga kita punya banyak waktu untuk berdiskusi bersama. Baik, untuk memulainya, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa dulu. Untuk Mas Bayu, mohon kesediaannya untuk doa pembuka dulu. Ya, selamat malam semuanya. Nah, ini tadi pindah ke dalam karena banyak yang ikut berdoa juga di luar, nanti terganggu. Ya, nggak apa-apa ya, kelihatan sedikit fokus ke saya. Oke, terima kasih. Ya, kita mau buka webinar pada malam hari ini. Di dalam doa, mari saya hendarkan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur kepadamu, karena segala pernyataan Tuhan, karena pimpinanmu kepada kami, Tuhan mengumpulkan kami, memberi kami waktu, mengizinkan kami kembali berkumpul pada malam hari ini untuk kami kembali belajar, kami kembali boleh diperkaya, sehingga kami boleh mengetahui banyak hal dan kami boleh bertumbuh, Tuhan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan acara webinar pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun, menolong kami. Dan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih di dalam perjalanan atau belum dapat mengikuti, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menuntun saudara-saudara kami di dalam setiap aktivitasnya, selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, juga nanti untuk narasumber, kiranya Tuhan sendiri yang menolong di dalam nanti boleh membantu kami untuk memahami materi pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Bayu. Bapak Ibu sekalian, topik kesehatan mental ini sebenarnya saya lihat sedang sangat populer. Bahkan kalau kita ketik di Google, baru ngetik kesehatan, Google akan memberikan saran pencarian itu langsung nomor 1 kesehatan mental. Dan tanggal 10 Oktober kemarin adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bertepatan juga bulan Oktober ini kita ada bulan keluarga dan temanya juga mengenai pemulihan. Nah, oleh karena itu, kami dari Panitia Bulan Keluarga di GKJ Yeremia mengadakan webinar ini, dan kita juga mengundang narasumber yang sangat kompeten ini. Dr. Lahargo Kembaren dari Kepala Instalasi Rehabilitasi Psikososial Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marsuki Mahdi Bogor. Pendidikannya pada tahun 2002, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu 2011 spesialis kedokteran jiwa psikiatri di UI juga, kemudian di 2013 ada dari WHO Collaboration Center Yongin Mental Hospital Korea. Dan 2019 juga juara 1 dokter terbaik sehat media Kementerian Kesehatan loh. Nah, pasti banyak hal yang bisa kita pelajari bersama pada malam ini. Baik, kepada Bapak Pak Dokter Lahargo, silahkan Pak untuk dimulai saja. Oke, ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan bisa sharing, berbagi dan berdiskusi ya dengan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Oke, saya coba share screen ya untuk kita bisa sama-sama nanti mengikutinya. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Sudah ya. Jadi topik yang dipilih untuk kita sama-sama diskusikan pada malam hari ini itu reparenting inner child. Wah, ini
bahasanya agak susah-susah ya. Tapi nanti kita akan coba lihat dengan lebih sederhana ya, mengenali dan mengelola inner child. Kita lihat sama-sama. Oh ya, ini tadi udah disampaikan. Oh ya, gitu ya. Jadi saya dulu waktu sebelum masuk ke Fakultas Kedokteran itu kelas 3 SMA tuh saya bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau saya masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanpa tes gitu ya, lewat jalur PMDK namanya dulu, saya mau melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Jadi mulai tahun 1995 gitu ya, maka Tuhan menggenapi janjinya dan mulai dari situ saya menjadi guru sekolah minggu sampai sekarang. Jadi saya guru sekolah minggu juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita berbicara sekarang ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Setiap orang itu selalu mulai dari masa kecilnya, masa bayi bahkan lebih jauh lagi dalam kandungan seorang ibu. Setiap anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada usia remaja, sampai ke usia dewasa, sampai ke usia lansia. Dan pertumbuhan perkembangan ini bukan hanya melulu masalah fisik saja ternyata. Ya, secara fisik kelihatan ya, ada pertumbuhan dari tinggi badan, berat badan misalnya, kemampuan berjalan, kemampuan bicara, itu semua adalah pertumbuhan dan perkembangan secara fisik. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pertumbuhan dan perkembangan mental emosional. Setiap orang tua sudah pasti akan memperhatikan asupan nutrisi makanan agar mereka mendapatkan pertumbuhan yang terbaik. Susunya, makanannya, gitu ya, komposisinya, kapan diberikannya. Jadi asupan makanan yang bergizi, sehat dan aman itu pasti akan sangat bagus untuk kesehatan fisik. Tetapi apakah kita juga sudah memperhatikan kebutuhan asupan akan pertumbuhan dan perkembangan mental emosional anak? Karena kalau sekarang ini dilihat gitu ya, saya banyak menemukan anak-anak, remaja, dewasa bahkan gitu ya, yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, dan ternyata mereka memiliki peristiwa-peristiwa traumatis di masa kecil yang tidak terselesaikan dengan baik, tidak tuntas dia. Itu yang kemudian bisa memicu munculnya berbagai masalah kesehatan jiwa di masa sekarang ini. Jadi masalah fisik dan mental itu bisa terjadi setiap masa kehidupan karena kebutuhan fisik dan kebutuhan mental emosionalnya tidak terpenuhi dengan cukup. Sehingga harapan kita agar kita sehat fisik, jiwa dan raga gitu ya, kemungkinan ada mengalami gangguan-gangguan. Nah, inilah yang akan coba kita bahas lebih khusus mengenai masalah mental emosional yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau berbicara tentang teori perkembangan anak, itu saya terkesan dengan 4 seorang psikolog ataupun psikiater ini, ya. Dan dari setiap tokoh psikologis ini, ya, mereka punya suatu poin-poin penting yang mereka coba tunjukkan dalam perkembangan, terutama masalah mental emosional. Contohnya yang pertama Sigmund Freud. Sigmund Freud ini menyimpulkan dari teorinya bahwa pengalaman traumatis di masa kecil itu akan disimpan di alam bawah sadar dan itu akan mempengaruhi nanti perilaku di masa selanjutnya. Jadi Sigmund Freud ini dia banyak sekali membicarakan tentang alam bawah sadar, mimpi dan yang lainnya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Erik Erikson. Ini adalah perkembangan psikososial. Jadi ada 8 tahapan perkembangan yang punya ujung positif dan negatif. Sangat tergantung interaksi sosial dan konflik yang dialami di setiap periode, maka dia bisa berakhir di ujung yang positif atau berakhir di ujung yang negatif. Kemudian Watson, Pavlov, dan Skinner, itu dia mempelajari perilaku. Kenapa ya orang ini punya perilaku seperti ini? Ternyata waktu masa kecilnya, dia dapat reward, punishment, stimulus, atau reinforcement yang membuat perilaku dia jadi seperti itu. Kemudian Bowlby, ini adalah teori kelekatan atau attachment, bonding. Ya. Relasi
di masa kecil dengan suatu figur yang bermakna, itu akan mempengaruhi pola relasinya di masa kehidupan. Jadi inilah fondasi dasar kita nanti akan coba melihat mengenai inner child ini nanti ya. Seperti apa itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini dari si Sigmund Freud tadi gitu ya. Jadi si Sigmund Freud ini dia berbicara tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar kita sebut conscious mind, itu pikiran persepsi yang disadari. Apa yang kita sadari saat sekarang nih, kita bisa lihat sesuatu, dengar sesuatu. Kayak saya di Bogor nih lagi hujan, kedengaran suara hujan gitu ya. Nah, itu alam sadar kita. Kita bisa mengingat, berpikir, merasa marah, kesel, kita sadari, itulah alam sadar kita. Tapi Sigmund Freud ini melihat bahwa ternyata alam sadar itu sebenarnya cuma sebagian kecil aja nih dari kehidupan seseorang. Ada bagian yang jauh lebih besar, itu alam bawah sadar, atau kita sebut unconscious mind. Itu pikiran persepsi yang tidak disadari. Jadi ketika kita mengalami berbagai peristiwa yang tidak kita harapkan, maka secara mekanisme pertahanan psikologis, dia akan menekan pikiran perasaan tidak enak itu ke bawah, ke alam bawah sadar. Nah, jadi pengalaman traumatis, pengalaman memalukan, pernah ada muncul rasa takut, sedih, dan tidak berdaya, ada marah yang terpendam, agresivitas, keinginan-keinginan yang nggak masuk akal, hal-hal yang tidak bermoral, egoisme, dorongan-dorongan seksual, itu semua ketika disadari di sini tidak nyaman, maka mekanisme pertahanan psikologis kita akan menekannya ke alam bawah sadar. Nah, jadi di alam bawah sadar kita ini terkumpul banyak ini hal-hal yang seperti ini. Dan pada suatu saat, ketika kita misalnya kurang fit, kurang sehat, ada masalah konflik yang mungkin mengingatkan akan peristiwa ini semua, dia jadi ke-trigger. Pengalaman-pengalaman emosional yang dialami di masa lalu, itu seolah-olah bangkit kembali dia. Inilah yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Peristiwa traumatis di masa kecil akan disimpan dia di alam-alam bawah sadar ini. Dan kalau kita tidak bisa memaknainya dengan baik, itu yang kita sepanjang kehidupan akan dipengaruhi terus oleh berbagai emosi-emosi negatif yang sebenarnya di masa kini nggak ada itu, gitu ya. Tetapi kok ini kerasa ya sama saya. Nah, ternyata ada konflik masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik. Erik Erikson, ini juga menarik dia, gitu ya. Ini membagi fase-fase kehidupan dia. Ada fase masa bayi ya, di umurnya, toddler, preschool, kemudian mulai usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa, dan lansia. Ya. Sekian hidup oleh Erikson dibagi di ujung yang positif dan ujung yang negatif, Bapak Ibu sekalian. Ujung yang positif itu contohnya kalau masa bayi, kalau bayi itu mendapatkan pengasuhan yang baik, ya, yang penuh kasih sayang, kehangatan, dan perhatian, maka dia akan mengembangkan rasa kepercayaannya. Percaya pada diri sendiri, percaya kepada orang lain. Tetapi kalau bayi itu banyak diabaikan, banyak tidak dipedulikan, gitu. Dia nangis, kehausan, tapi terlambat memberikan air susunya, maka berkembangnya adalah ke arah mistrust. Kemudian anak di umur toddler sampai 3 tahun, itu anak-anak yang cukup aktif ya, gitu ya, dia punya otonomi. Jadi dia banyak bertanya, ini apa, gitu ya. Kalau orang tua dan orang sekitarnya itu bisa memberikan suatu respon yang positif, maka anak ini akan berkembang jadi anak yang punya otonomi yang baik. Tapi kalau misalnya orang tua itu justru memberikan hal yang negatif, apa sih kamu nanya-nanya aja, gitu ya, udah diam deh, masih kecil. Nah, diberikan respon yang seperti itu, maka anak ini akan berkembang menjadi anak yang pemalu dan peragu dalam hidupnya. Jadi ternyata di fase setiap perkembangan ini ada suatu dampak ya dari peristiwa, dari pola asuh yang diterapkan dalam kehidupan setiap anak. Preschool, nah ini anak-anak ini banyak inisiatifnya, gitu ya. Dia melakukan ini, menolong ini, ya. Kadang-kadang
bagus, kadang-kadang kacau gitu ya. Bantuin masak jadi berantakan, atau ngapain nyiram kembang jadi kemana-mana gitu ya, atau yang lainnya. Tetapi kalau orang tua memberikan respon yang positif, mengajari dengan baik, menerima kesalahan itu sebagai bagian dari perkembangan, maka anak ini akan terus berkembang menjadi anak yang punya inisiatif. Tapi kalau dia melakukan inisiatif tersebut terus disalahkan, gimana sih kamu nih? Oh, mau bantuin malah jadi ngerecokin ini, malah jadi kacau nih. Aduh, ini Bapak bersihin mobil, tapi ini jadi lecet-lecet ini. Wah, itu akan berkembanglah anak ini dan menjadi anak yang penuh punya rasa bersalah. Ya. Kemudian masuk usia school. Ya, di sini anak mulai industrial, ya. Artinya dia banyak mendapatkan, meraih sesuatu, punya skill, keterampilan yang baik dalam hidupnya. Kalau orang tua memberikan apresiasi yang bagus pada anak, hebat ya anak papa, mama bangga banget loh kamu punya nilai seperti ini. Kemarin kamu tampil lomba baca puisi ya, itu bagus sekali. Wah, kamu sudah bisa bersihin membereskan tempat tidur kamu sendiri ya. Ada apresiasi, ada pujian. Maka industrial anak itu akan berkembang dengan baik sebagai nilai positifnya. Tetapi kalau dia kemudian tidak mendapatkan apresiasi, aku udah dapat nilai bagus, tapi orang tuaku biasa-biasa aja ya, gitu ya. Nggak ada dipuji, nggak ada nggak merasa bangga orang tuanya, maka anak akan berkembang menjadi anak yang punya inferioritas, inferior. Masuk usia remaja, ini adalah pembentukan identitas, ya. Gimana anak ini mulai bermain dengan teman-teman sebayanya, ya. Dia mulai membentuk identitas dirinya menjadi pribadi yang seperti apa. Tapi kalau orang tua tidak mendukung pembentukan identitas ini, maka dia akan kebingungan peran dalam hidupnya. Role confusion. Masuk ke dewasa muda juga seperti itu. Dia mulai dekat dengan orang lain, gitu ya. Itu fase intimasi. Tapi dia tidak bisa keluar dari ini, dia masuk isolation. Baru dewasa, gitu ya, general activity, gitu ya. Dia mulai mengembangkan skill, keterampilan untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa maju. Tapi kalau dia tidak bisa mengembangkan dirinya dengan baik, itu fase stagnansi. Dan di masa lansia, itu harusnya terbentuk integritas. Tapi lansia yang kurang punya kapasitas mental yang baik akan berujung kepada lansia yang despair, depresi, gitu ya, putus asa. Jadi kita lihat di sini, ternyata pengalaman-pengalaman yang kita miliki di masa-masa sebelumnya akan membentuk nilai positif dan negatif dalam hidup kita. Nah, inilah si Erik Erikson ini, ya, punya teori seperti ini dia. Nah, ini adalah suatu teori dari Pavlov dan Skinner, ya. Bagaimana pengalaman kondisi situasi yang dialami itu punya reaksi emosional yang akan terbawa ke masa dewasa. Ya. Contohnya adalah ada teori namanya Pavlov, ya. Teori Pavlov ini teori conditioning. Ya. Jadi Pavlov itu bikin suatu percobaan, ya. Jadi ada anjing di sini, dilihat air liurnya, ya, keluarnya air liurnya. Dikasih makanan. Nah, langsung dia air liurnya langsung keluar. Nih, pertamanya seperti ini. Kemudian dicoba hanya dikasih bel. Ini stimulusnya. Tidak keluar, nggak ada respon apa-apa, nggak ada keluar air liurnya, ya. Baru dikombinasikan, dikasih makanan sambil ada belnya. Keluar dia air liurnya di sini. Baru berikutnya makanannya diambil, hanya belnya saja. Keluar juga air liurnya. Nah, ini adalah conditioning namanya. Bagaimana ini menjadi suatu pengalaman emosional? Contohnya, gitu ya. Ketika kita diperlakukan kasar, keras oleh ayah kita, gitu ya, kita melakukan kesalahan, dipukul, gitu ya. Situasi ini akan kemudian bersamaan dengan munculnya rasa takut, benci, marah, sedih karena situasi ini. Itu seperti kita dapat pukulan ditambah dengan emosional. Nanti di masa-masa sebelumnya tidak dipukul pun kita oleh ayah kita, hanya melihatnya saja, emosi itu muncul. Karena tidak tuntas dia, ada conditioning yang terjadi.
hal yang sebaliknya akan terjadi. Dengan juga kalau orang tua kita atau kita punya pengalaman yang positif ataupun punya masalah tapi diselesaikan dengan baik, maka perasaan-perasaan positif itu pun akan terbawa sampai usia dewasa. Nah, ini adalah yang kita sebut conditioning, ya. Berikutnya, ya, kita lihat di sini. Ini adalah fase-fase attachment. Kalau menurut Bowlby itu fase kelekatan antara orang tua dengan anak. Jadi ternyata bagaimana kelekatan orang tua dan anak atau bonding itu akan mempengaruhi bagaimana keadaan mental emosional dari anak. Kalau orang tua atau caregiver-nya itu dia selalu ada, selalu siap, membantu, responsif, penuh dengan kehangatan dan cinta kasih, berkomunikasi dengan baik, maka anak ini berada dalam posisi yang secure, aman dan nyaman. Tetapi kalau pengasuhnya atau orang tuanya itu tidak konsisten memberikan responnya, gitu ya, dan juga kelihatan bingung, gitu ya, tidak mempercayai, maka dia akan menjadi pribadi yang cemas, anxious. Kemudian kalau orang tuanya itu emosional, gitu ya, sehingga anak ini merasa tidak nyaman, ngomong juga takut, gitu ya. Nah, ini anak akan menghindari orang tuanya, tidak mau kenal dengan orang tuanya, dan di masa dewasanya dia juga menjadi orang yang tidak mudah percaya, berusaha menghindari figur-figur yang mungkin mirip dengan orang tuanya atau takut dia punya pasangan. Kemudian ketika orang tua secara melakukan perlakuan-perlakuan yang abusive, kasar, gitu ya, atau mengabaikan, maka anak perilakunya menjadi kacau. Dari sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, gitu ya, bahwa pengalaman-pengalaman di masa sebelumnya dari berbagai hal itu memberikan suatu dampak kepada kondisi mental, emosional, psikologis pada seseorang. Ini biasanya kalau kita seorang psikiater tuh mau berkomunikasi dengan anak itu sulit untuk bisa ngobrol dengan lancar. Jadi biasanya saya menyuruh anak itu untuk menggambar. Ini contoh gambar seorang anak, ya. Ya, ini gambar anak umur 6 tahun nih, gitu ya. Dan dia mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Dia cerita nih, ini gambarnya, saya takut nih dok, gitu ya. Ayah saya kasar sama saya, mukulin saya terus. Saya minta tolong sama ibu, tapi ibu diam aja, nggak melakukan apa-apa. Ini dia gambarnya. Menunjukkan bahwa di masa kecil itu anak sudah punya suatu representasi mental emosional dalam gambar ini, gitu ya. Mungkin tidak dengan kata-kata, gitu ya, omongan, tapi gambar ini sudah mewakili perasaan dia ketika dia menceritakan. Kalau ini adalah gambar anak yang 6 tahun, ya, dia dapat kekerasan fisik dari ayahnya dan dia melihat juga ibunya pun dipukulin oleh ayahnya dan mereka nggak bisa melakukan apa-apa, ya. Jadi mungkin ini Godzilla, gitu ya. Ini mungkin perwakilan dari ayahnya itu berusaha ditembakin, gitu ya, gitu. Dia berusaha untuk melindungi, menjaga, gitu ya. Tapi ya ini tetap kuat aja, gitu. Ini gambar anak perempuan 8 tahun. Diperlakukan dengan kasar terus-menerus. Setiap hari itu ayahnya pulang ke rumah mabuk, minum alkohol, dan dia diperlakukan dengan kasar. Kita lihat ada air mata yang digambar ini, ya, menunjukkan ada rasa sedih, mental emosional yang drop. Ini anak umur 13 tahun perempuan. Dia menggambarkan dirinya sudah mati dan terkubur. Saya nggak berguna lagi dok. Dia adalah korban kekerasan fisik dan seksual yang dialaminya, dan dia mengalami depresi dan ada keinginan untuk suicide atau bunuh diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman-pengalaman masa lalu itu sangat mempengaruhi, ya, gitu ya, kondisi di masa sekarang ini. Oleh karena itu ada yang kita sebut sebagai inner child. Inner child itu ketika orang dewasa bertumbuh dewasa secara fisik, mungkin juga secara mental, tetapi ada aspek kanak-kanak yang masih menetap di sana. Dan inilah yang mempengaruhi pikiran, sikap, perasaan, dan perilakunya di masa sekarang.
Mungkin kita di keluarga punya pasangan, gitu ya. Ini kenapa ya, kok suamiku ini marah-marah terus ya? Pasti ada aspek kanak-kanak yang belum tuntas di situ. Ini kenapa ya, kok istriku ini overprotective banget ya, posesif banget ya, kemana-mana tuh disuruh foto sama siapa, kayaknya insecure banget. Ada dasarnya kenapa dia dulu, kenapa sekarang dia punya perilaku yang demikian. Pasti ada di masa lalunya, ada aspek kanak-kanak yang terbawa ke masa sekarang. Itulah yang disebut inner child, ya, aspek kanak-kanak yang mengikuti kita ke masa dewasa sekarang ini. Nah, inner child ini ada banyak memang yang positif. Kita kenangan-kenangan emosional yang menyenangkan, happy, gembira, spontan, itu banyak. Tetapi yang kita akan coba bahas adalah inner child itu bisa terluka atau biasa disebut juga luka batin, ya, jadi luka trauma masa lalu. Ternyata inner child yang terluka, wounded inner child, itu akan mempengaruhi kita di masa sekarang. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, kepribadian kita di masa kini, kalau konflik batin itu belum terselesaikan, dia akan mempengaruhi diri kita di masa yang sekarang ini. Apa saja yang menjadi penyebab dari inner child yang terluka ini? Ya, pertama, kalau anak ini pernah punya pengalaman kekerasan secara fisik, saya mendapatkan pasien gitu ya, anak remaja udah kuliah lah gitu, dia depresi dan yang dia ingat itu satu peristiwa aja ayahnya menampar dia. Satu peristiwa itu aja udah membuat dia terluka sekali, lagi terbawa ke masa kini. Jadi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional. Ini yang mempengaruhi seseorang itu, dia bisa memunculkan berbagai gangguan-gangguan kejiwaan pada masa yang sekarang ini, atau kepribadian sikap tertentu yang membuat orang lain tidak nyaman dalam kehidupan. Kemudian adanya pengabaian, neglected, dan penelantaran. Ini juga bisa menyebabkan munculnya inner child yang terluka, ya. Kehilangan orang tua di masa muda, ya. Kehilangan figur yang bermakna, gitu. Ada beberapa pasien saya, figur bermaknanya itu adalah babysitternya, pengasuhnya, ya. Waduh, kehilangan figur yang bermakna karena orang tuanya sibuk, dia dengan babysitter, tiba-tiba babysitternya udah nggak kerja lagi. Wah, itu ternyata berdampak juga, ya, terhadap kondisi mental emosionalnya, psikologisnya, sehingga menyebabkan inner child yang terluka tadi. Bullying, ini banyak banget Bapak Ibu sekalian kasusnya, gitu ya. Bullying secara fisik, bullying secara verbal, bullying secara relationship, dan sekarang ini banyak yang kita sebut cyberbullying. Kita nggak tahu tuh, tiba-tiba anak ini kok nangis-nangis, marah, emosi, baper, bawa perasaan, gitu ya. Ternyata ada pengalaman yang tidak nyaman yang dia rasakan dengan teman-temannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, jadi diperlakukan dengan tidak baik, misalnya body shaming lah, gitu ya, diledek secara postur tubuhnya, dijelek-jelekin, dia bikin posting sesuatu di media sosial, dikomentari yang negatif, yang mengejek, itu semua bagian dari bullying ini. Jadi itu bisa menyebabkan suatu inner child yang terluka. Bencana alam, pengalaman pernah mendapatkan kecelakaan atau ada dirampok orang, ya, bisa. Keluarga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ini semua bisa menyebabkan inner child yang terluka, yang kemudian akan terbawa ke masa kini. Bagaimana cara kita bisa mengenali ya orang ini punya inner child yang terluka atau enggak? Sebenarnya kita bisa lihat dari sikap, perilaku, dan cara dia berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ciri-cirinya. Kalau seseorang itu punya inner child atau masih ada masa kanak-kanak yang terbawa ke masa sekarang, ya, dan konflik traumatis itu belum terselesaikan dengan baik. Yang pertama, dia merasa cemas dan takut terhadap situasi yang baru. Ada situasi baru, cemas, takut. Ya. Kemudian ada yang kita sebut people pleaser, selalu berusaha menyenangkan orang lain, menghindari konflik.
Karena dia punya pengalaman di masa lalunya, gitu ya. Ada konflik masalah tuh dia nggak enak sekali, nggak nyaman, gitu ya. Kalau orang ada yang tidak senang ke dirinya, gitu ya, itu dulu dia punya pengalaman traumatis terhadap hal itu. Sehingga di masa kini berusaha terus menyenangkan orang lain, menghindari konflik. Padahal mungkin itu terlalu berlebihan, jadinya. Ada harga diri dan kepercayaan diri yang rendah. Mungkin dulunya pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain, diberikan label-label yang negatif oleh orang tuanya. Ini menyebabkan harga diri dan kepercayaan diri yang rendah. Amarah yang mudah dan sering meledak. Setiap anak ketika dia mendapat perlakuan kekerasan, dalam dirinya tuh sebenarnya ada agresivitas ingin melawan. Tapi itu terkungkung dia, tertutup, tidak bisa dia keluar pada waktu dulu. Karena mungkin, waduh aku nggak mungkin menang lah lawan orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Dan akibatnya amarah itu meledak dan sering terjadinya itu adalah di masa dewasa. Itu yang terjadi. Adanya rasa bersalah dan menyesal yang berlebihan. Setiap ada sesuatu, oh ya ini salah aku, aduh aku kok bisa begini ya, selalu dia introspeksi diri, merasa bersalah dan menyesal. Posesif, berusaha mempertahankan hubungan dengan berbagai cara. Ya, jadi dia berusaha banget agar orang yang dekat sama dia ini, meskipun udah menyakiti dia, gitu, dia berusaha mempertahankan. Jadi posesif banget. Gitu ya. Terus selalu ngecek ada di mana, lagi ngapain, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan dulu dia punya pengalaman, gitu ya, dia nggak bisa mendapatkan suatu relationship yang baik dengan seseorang, dengan orang tua atau orang terdekatnya, sehingga muncullah di masa sekarang ini dia ingin mempertahankan hal tersebut, tapi dengan cara yang berlebihan. Perfeksionis, tidak mengizinkan membuat kesalahan. Ini pun ciri-ciri ada inner child yang terluka. Bisa jadi waktu kecilnya orang tuanya udah pun dia melakukan hal yang terbaik, selalu dianggap tidak sempurna, gitu ya. Itu yang membuat di masa sekarang ini dia menjadi orang yang perfeksionis seperti ini. Tidak mudah percaya pada orang lain dan diri sendiri. Ini juga punya pengalaman di masa lalunya. Dibohongin sama orang tua, dijanjikan sesuatu misalnya, gitu ya. Tapi kemudian tidak dipenuhi, PHP, gitu ya, pemberi harapan palsu di masa lalunya orang-orang sekitar. Takut diabaikan, ketergantungan emosional dengan orang lain, selalu minta diperhatikan, selalu minta didampingi kemana-mana, ada ketakutan diabaikan, atau mempertahankan rasa sakit emosional di masa lalu. Iya, ingat terus gitu. Iya, dulu aku pernah begini, aku punya pengalaman yang begini, itu terus yang diulang-ulang. Gitu ya, rasa sakit di masa lalu itu, ya. Jadi ada playing victimnya juga. Selalu merasa diri ada yang salah dengan dirinya, selalu mengkritik diri sendiri, inner critic, gitu ya. Sulit merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Ini ciri-cirinya nih kalau inner child yang terluka. Rasa dendamnya dalam banget, penyesalan, kecewa yang mendalam, kurang self love, dia nggak bisa mengasihi diri, nggak bisa untuk mendapatkan kegembiraan, hal-hal yang baik tentang dirinya. Krisis identitas. Dia nggak bisa mendapatkan identitas diri itu seperti apa. Ini juga bisa berujung kepada masalah identitas seksual, gitu ya. Munculnya LGBT misalnya. Itu memungkinkan karena inner child yang terluka. Adiksi rokok, narkoba, judi, games, gitu ya, pornografi, kecanduan, akan ini semua itu juga merupakan representasi bahwa ada suatu inner child yang terluka yang belum terselesaikan di masa sebelumnya. Sulit mempertahankan hubungan sosial yang baik dengan orang lain, ya. Kemudian toxic relationship. Nah, kalau kita menemukan pasangan kita, keluarga kita itu mengalami ciri-ciri seperti ini, kita bisa melihat bahwa ada masa lalu yang traumatis yang pernah dialami. Dengan begitu, kita jadi lebih bisa memahami orang ini, atau bisa lebih memahami diri kita sendiri. Kalau kita merasakan ciri-ciri ini ada pada diri kita, oh berarti ada inner child yang terluka. Ini yang harus aku selesaikan. Sehingga webinar kita pada hari ini mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita pengetahuan, wawasan, dan skill, keterampilan untuk bisa tetap baik-baik saja meskipun kita punya pengalaman traumatis yang kurang nyaman di masa sebelumnya.
Setiap orang yang memiliki wounded inner child atau inner child yang terluka, pengalaman masa lalu yang traumatis, selalu punya kesempatan dan harapan untuk mengalami healing atau pemulihan. Inner child healing adalah pemulihan luka batin masa lalu yang sudah mengganggu kehidupan di masa sekarang ini. Apa yang harus dilakukan pada inner child ini? Kita perlu melakukan 3 tahapan ini. Ya, kalau kita tahu nih ya dari ciri-ciri tadi dan kita udah mulai nih ngelihat ada oh iya ya aku dulu punya pengalaman seperti ini. Oh iya ya aku sekarang orangnya seperti ini. Awareness atau kesadaran seperti itu dulu yang perlu kita munculkan, ya. Yang pertama, coba kita kontak dengan inner child kita tersebut gitu ya. Kita bisa lihat foto-foto masa lalu, kita coba bisa menulis jurnal, mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi misalnya, atau kita bisa bermain permainan masa kecil, atau mengunjungi tempat-tempat dulu kita pernah berada di mana dan apa yang kita lakukan. Kita coba kontak, atau kita coba meditasi. Meditasi, menenangkan pikiran, sambil coba untuk mengingat, gitu ya. Ada peristiwa-peristiwa di masa kecil, situasi-situasi yang kurang nyaman. Kita coba jalin kontak dengan inner child kita. Kemudian kita coba dengarkan emosi dan perasaan apa yang muncul pada waktu. Oh ya, aku waktu dipukul sama papaku, aku merasa terbuang sekali, aku merasa sedih banget rasanya. Ya. Kita sadari dan kita validasi emosi tersebut. Oh, itulah yang memang waktu itu pernah aku rasakan. Dan itu muncul kadang-kadang di masa sekarang. Jadi kita coba dengarkan apa yang inner child kita mau sampaikan, emosi apa yang muncul dari kontak yang sudah coba kita jalin tadi. Kemudian kita coba berkomunikasi, gitu ya, dengan inner child kita tersebut. Kita bisa nulis dalam diary atau jurnal kita boleh berkata-kata dalam hati kita, hey, kita sekarang sudah aman, kita sekarang sudah nyaman. Ya. Dulu memang tidak enak sih rasanya ya pengalaman itu. Tapi sekarang coba lihat. Pengalaman itu malah membentuk aku jadi pribadi yang lebih kuat di masa sekarang ini. Ya kan kita berhasil melewati ini semua. Coba melihat dari suatu bentuk yang lain. Coba melihat dari suatu sudut pandang yang berbeda. Nah, ini langkah-langkah kita coba melakukan yang namanya inner child healing. Nah, setelah itu kita coba reparenting inner child kita. Ya, artinya kita coba mengasuhnya kembali inner child ini. Yang di masa lalu tadi kita coba komunikasikan, coba kita bentuk dengan suatu hal yang berbeda, dan fokusnya adalah seperti ini, kata kuncinya. When you cannot control what's happening, control the way you respond. For that is where your power is. Kita seringkali nggak bisa mengontrol sepenuhnya, 100% apa yang terjadi pada diri kita, dan juga masa lalu kita. Tetapi respon kita pada saat ini, itu semua bagian dari kendali kita. Kuasai diri dan jadilah tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini bagian dari kita menguasai diri kita. Coba kita kontrol respon kita di masa sekarang ini. Here and now. Present moment. Ya. Jadi, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kalau kita lihat lingkaran ini, gitu ya, segala yang ada di luar lingkaran itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan 100% sesuai keinginan kita. Cuaca, hujan, panas, nggak bisa kita kendalikan. Gitu ya. Kemudian masa lalu kita, inner child kita yang terluka itu sebenarnya di luar kontrol kita. Opini orang lain, pendapat orang lain, sikap orang lain, kesalahan orang lain mungkin, kesalahan orang tua kita, kok saya punya orang tua seperti ini? Itu semua nggak bisa kita kendalikan. Coba kita alihkanlah fokus kita pada apa yang bisa kita kendalikan 100%. Itu respon kita. Apa saja itu? Kata-kata kita, sikap kita, pikiran kita, menjaga perasaan kita, aksi kita, itu semua kita bisa kendalikan. Jadi jangan habiskan energi kita terlalu banyak, terlalu lama untuk hal-hal yang di luar kontrol kita. Coba kita kerahkan energi kita untuk memodifikasi, mengendalikan apa yang bisa kita kontrol 100%, yaitu diri kita sendiri, pikiran, sikap, dan perilaku kita. Nanti cara-caranya kita akan belajar. Ya. Nah,
Bagaimana cara kita mengontrol perilaku kita tadi, gitu ya, mengendalikan diri kita, reparenting inner child kita, lakukan yang kita sebut sebagai self-love. Mencoba mencintai diri kita sendiri, mencoba menghargai diri kita yang sekarang ini, mencoba untuk melihat apa yang kita butuhkan untuk membuat kita aman dan nyaman. Sehingga inner child kita, masa kanak-kanak kita yang dulu ikut bersama dengan kita saat ini pun merasakan hal yang baik. Ya. Bagaimana caranya? Pertama, fokuslah atur pola hidup sehat yang baik secara fisikal. Ya, atur pola makan yang sehat dan bernutrisi. You are what you eat. Kalau kita makan makanan yang sehat, tubuh, pikiran, dan perasaan kita pun akan sehat. Hindari makanan yang banyak penyedap, pengawet, makanan yang banyak instan gitu ya. Itu harus hindari. Sayur, buah-buahan, ikan-ikanan itu akan baik untuk tubuh kita. Berolahragalah 30 menit sehari. Ya, karena itu akan membuat endorfin keluar di otak kita dan bikin kita lebih rileks, lebih santai. Tidur cukup 6-8 jam. Matikan lampu gitu ya, dan buat agar kualitas dan kuantitas tidur kita bagus. Karena saat tidur itu sel-sel dalam tubuh kita melakukan regenerasi untuk memulihkan dirinya. Batasi screen time. Ini di masa-masa pandemi ini kita banyak banget pakai gadget ya. Gadget itu manfaatnya tentu banyak ya. Kita dapat berkomunikasi, bisa dapat informasi, kita bikin kegiatan ini juga karena gadget gitu ya. Tapi harus hati-hati juga kalau sudah berlebihan itu juga akan memberikan dampak kepada kondisi fisik dan mental kita. Jadi batasi screen time ya, batasi waktu melihat layar atau gadget. Kalau zaman sekarang ya protokol kesehatan itu bagian dari self love kita juga. Hindari rokok, alkohol, apalagi narkoba gitu ya, itu jangan gitu ya, karena itu bisa berdampak buruk bagi kondisi fisik dan juga bagi mental kita. Nah, ini bagian dari self love secara fisik. Ya. Kemudian kita juga lakukan self love secara psikologis kita, secara mental. Ya. Pertama, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Sekarang ini dengan adanya berbagai platform media sosial, gitu ya, misalnya WA, gitu ya, ada WA status, ada Instagram, Instastory, feed, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook misalnya. Kita jadi mudah melihat kehidupan orang lain, gitu ya. Dan ketika kita melihat hidup orang lain, apa yang dia miliki, dia pergi kemana, dengan siapa, seringkali jadinya ngebandingkan dengan diri kita, comparing. Dan itu bikin munculnya insecure. Nah, insecure ini yang memicu tuh inner child yang terluka di masa lalu tadi. Ya. Jadi berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain agar kita bisa healing gitu ya, inner child. Dan nggak usah khawatir dengan pendapat orang lain, itu adalah bagian dari yang nggak bisa kita kendalikan 100%. Kemudian izinkanlah diri kita untuk bikin kesalahan. Gak apa-apa kok kita bikin salah, gitu ya. Kesalahan itu bagian dari pendewasaan dan kematangan kepribadian kita. Orang-orang sukses, orang-orang besar pernah melakukan kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan itu. Kita bikin batasan dengan orang-orang yang toksik, set boundaries dengan orang-orang yang toksik, gitu ya. Apalagi ada toxic relationship, gitu ya. Kita boleh bilang, gitu ya, kalau kamu masih ngomongnya kasar seperti ini, sorry ya, saya akan akhiri pembicaraan ini. Oh, kita seperti itu. Itu bagian dari membuat batasan dengan orang-orang yang toksik. Bahwa kita nggak mau dipengaruhi mental emosional kita dengan sikap dan perilaku yang tidak nyaman buat diri kita. Coba kita olah perasaan khawatir yang tiba-tiba muncul tadi. Oh ya, kok tiba-tiba ngerasa ini ya sedih ya. Kebetulan ini pas inget nih waktu itu punya pengalaman seperti ini yang nggak enak. Kita olah perasaan-perasaan khawatir kita tersebut. Kemudian belajar percaya terhadap diri sendiri dan juga pada keputusan diri kita sendiri. Self-love yang lain, be yourself, but the best version of you. Gitu ya. Kita sudah berhasil sampai kepada sekarang ini, itu adalah sudah merupakan menjadi diri kita. Dan berusahalah terus menjadi versi terbaik dari diri kita. Ambil setiap kesempatan yang ada, berbuat baik. Berbuat baik juga bagian dari self-love. Kita melakukan kebaikan buat orang lain, itu pun akan mendatangkan kebaikan. Kita senang banget waktu orang yang misalnya kita kasih makanan, kita kasih bantuan, senyum, ketawa, mengucapkan terima kasih, itu membuat rasanya tuh dalam diri kita juga penuh gitu ya, happy juga. Jadi berbuat baik. It's okay not to be okay, ya.
Dalam satu waktu tidak apa-apa kok. Kita kadang-kadang merasa sedih, cemas, marah, khawatir, boleh-boleh aja. Yang penting jangan berlebihan, jangan berkepanjangan. Kita coba validasi dan kemudian regulasi perasaan kita yang gak enak tadi. Latih terus keterampilan hidup kita, gitu ya. Coba untuk melihat kebahagiaan, coba untuk melihat keindahan dari hal-hal yang sederhana. Mungkin sereceh kita bangun pagi, aduh bisa menghirup udara segar, aduh senang banget nih ada kicauan burung, ya. Itu juga bagian dari yang kita sebut sebagai self love. Nah, Bapak Ibu sekalian, inner child yang terluka ini seringkali memunculkan stres gitu dalam hidup kita sehari-hari. Dan kalau kita udah stres karena inner child yang terluka tadi belum healing, gitu ya, ini bisa membuat kita jadi nggak produktif, tidak bisa berfungsi, bahkan mengganggu relasi kita dengan orang lain tentunya. Nah, ini pun harus kita atasi tentunya. Pertama kita coba kenali dulu, apa sih gejala-gejalanya stres itu? Ya, stres itu kalau banyak pikiran, mulai overthinking, berlebihan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Sulit fokus, nggak bisa konsentrasi, mudah lupa, gitu ya. Ada nyeri di bagian tubuh, hilang timbul, asam lambung naik, GERD, gitu ya, kembung, mual, nyeri dada, nafas kok sesak, kesemutan. Tapi udah diperiksa nih rekam jantung, endoskopi, normal ini semua. Ini berarti ada gejala-gejala stres. Atau bisa jadi ada kesulitan tidur, insomnia ya, terbangun pada waktu tidur, terlalu banyak tidur juga bisa. Makan jadi makin banyak atau seleranya berkurang. Perasaan jadi lebih sensitif, gitu ya, jadi baper, mudah marah, mudah tersinggung, rasanya terkucilkan, kayak nggak ada yang memperhatiin, nggak tenang, gelisah. Ini adalah gejala-gejala dari stres, ya. Nah, kita pun perlu menguasai diri kita, mengontrol, melakukan yang namanya manajemen stres, agar meskipun ada trigger karena inner child kita yang belum teratasi dengan baik tadi, belum tuntas dan memicu munculnya stres, tapi stres ini pun bisa kita atasi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa merdeka dari stres? Pertama, kita sadari dulu, gitu, kita kenali dulu, dan kita it's okay, gitu ya. Saya merasa hal-hal yang ini, oke, saya lagi marah saat ini, saya lagi kesel. Biasanya orang kalau ada perasaan nggak enak tuh cenderung melawannya, menengkingnya, membuangnya. Tetapi justru itu akan bikin kita makin lelah dan makin stres biasanya. Tetapi biarkan perasaan itu muncul pada diri kita, kenali dan validasi. Sebutkan, berikan nama sama perasaan yang tidak nyaman itu. Mungkin kadang-kadang perlu kita menuliskan, bikin jurnal, bikin diary, ya. Bisa juga kita bercerita kepada orang yang kita percaya, ya. Waktu kita bercerita, itu akan memberikan suatu efek ventilasi dan beban kita akan jauh lebih berkurang. Jangan lupa untuk terus-menerus mengatur pola hidup sehat kita, ya. Makanan, olahraga, tidur, diet medsos, kerjakan hobi. Kalau ada yang punya hobi-hobi tertentu, kerjakan. Nah, kemudian melakukan berbagai teknik manajemen stres. Nanti kita belajar nih, bagaimana sih cara mengatur pernapasan, bagaimana relaksasi, ada suatu teknik namanya grounding teknik yang membuat kita fokus pada keadaan here and now, present moment. Itu juga bagian dari yang bisa kita lakukan, ya. Strateginya apa nih kalau kita mengalami suatu stres, gitu ya? Strateginya 4A, ya. Pertama, avoid, hindari dulu stresornya, ya. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindari yang tidak, supaya membuat kita jadi tidak stres. Avoid atau hindari. Yang kedua, alter. Aduh, ini masalah konfliknya nggak bisa dihindari nih, gitu ya. Oke, aku bikin merubah masalah ini jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Bagaimana caranya? Coba libatkan orang lain untuk bantu, kita bersama-sama nih ngomonginnya. Atau bisa juga kita atur prioritas, manajemen waktu, delegasiin sama orang lain misalnya. Itu bagian dari merubah agar stres, konflik, masalah yang kita alami itu tidak terlalu besar, jadi lebih ringan. Nggak bisa dihindari, nggak bisa dirubah. Kita tetap bisa beradaptasi dengan stresor tersebut, gitu ya. Kita bisa mengatur respon kita ke arah yang lebih positif. Feel pain and joy in the same time. Boleh-boleh aja, itu bagian dari beradaptasi. Ketika kita misalnya dapat masalah keluarga, tapi kita misalnya di kantor tetap menjadi karyawan yang baik, misalnya. Atau sebaliknya pun demikian. Accept, menerima dengan ikhlas bahwa Tuhan bukan saja mengizinkan kita mendapatkan kegembiraan, kemenangan, kesuksesan, tapi Tuhan juga mengizinkan kita ya mengalami kegagalan, kehilangan, kesedihan mungkin.
yang itu akan membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini strategi 4A untuk mengatasi stres yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah suatu teknik yang direkomendasikan oleh WHO, ya, oleh Lembaga Kesehatan Dunia, yang kita sebut teknik grounding. Teknik grounding ini adalah salah satu manajemen stres yang bisa kita pakai. Prinsipnya adalah mindfulness, ya. Jadi mindfulness. Jadi analoginya begini. Bayangkan pada suatu saat itu kita sedang memanjat sebuah pohon. Nah, pada waktu kita berada di atas pohon, tiba-tiba terjadi badai. Ada angin kencang, ada hujan, ada petir, gitu ya. Kalau kita tetap berada di atas pohon, kita dalam bahaya. Kita bisa jatuh, bisa terluka. Dan cara paling aman adalah turun ke bawah dari pohon tersebut, menjejak di tanah. Ini yang namanya grounding. Nah, dalam kehidupan kita, sering juga kita mengalami badai emosi. Muncul pikiran dan perasaan yang berat, gitu ya. Kenangan traumatis di masa lalu, inner child kita yang terluka, kok kayaknya muncul lagi. Cemas terhadap masa depan. Atau kita merasa terabaikan, sedih, marah, dan kecewa di masa kini. Lakukan juga yang namanya teknik grounding ini. Nah, teknik grounding ini adalah menghidupi dunia kita saat ini. Present moment, here and now. Kalau kita melakukan grounding ini, maka kita dalam keadaan yang aman, meskipun kita ada pikiran dan perasaan yang berat tadi. Bagaimana cara melakukan teknik grounding ini? Inti dari teknik grounding adalah fokus pada keadaan sekitar kita. Dan ini dengan mudah secara praktis kita bisa lakukan, ya, dengan menstimulasi 5 panca indera kita. Yang pertama adalah visual, penglihatan, gitu ya, mata kita. Nah, Bapak Ibu boleh sambil melakukannya ya di tempat masing-masing. Coba nih, gitu ya, sekarang ini lihat, fokus dan tunjuk 5 benda yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau saya di sini ya, ada laptop, ada handphone, ada gelas, ada mouse, ada buku. Nah, Bapak Ibu coba boleh melakukannya di tempat masing-masing. Dengan melakukan hal seperti itu, kita akan fokus secara visual atau penglihatan kita pada keadaan here and now. Keadaan sekitar kita saat ini. Dan akan melepaskan kita dari pikiran dan perasaan yang berat, termasuk inner child yang terluka tadi, yang ke-trigger muncul di masa sekarang. Kemudian yang kedua adalah coba sentuh dan raba serta rasakan dengan telapak tangan kita 4 benda yang ada di dekat kita. Tadi saya ambil misalnya ujung baju kita, seperti apa ini permukaannya, teksturnya. Kita bisa pegang meja misalnya, pegang pulpen, pegang handphone, rasakan dengan tangan kita seperti apa tekstur dan permukaannya. Itu dengan perabaan. Kemudian dengan pendengaran, auditorik. Coba dengarkan dengan telinga kita 3 suara yang ada di sekitar kita di saat ini. Kalau saya di sini ada suara hujan, ada suara orang bicara, ada suara motor. Bapak Ibu coba boleh melakukannya. Dengarkan dengan telinga, fokus, suara apa yang didengar saat ini. Dengan melakukan itu, kita jadi fokus pada keadaan saat ini, di tempat kita. Dan itu akan melepaskan kita dari pikiran dan perasaan yang berat tadi. Ini bagian dari reparenting inner child kita juga. Kemudian adalah penciuman. Tarik nafas dalam, hirup udara yang ada di sekitar kita. Coba sebutkan 2 aroma atau bau apa yang dirasakan oleh hidup kita. Bisa aroma parfum yang kita pakai mungkin, aroma udara segar, aroma masakan, atau aroma kopi. Nah, itu yang kita coba lakukan. Baru yang terakhir adalah pengecapan kita. Ambil permen atau makan roti atau minum teh dan masukkan ke dalam mulut kita dan rasakan, sebutkan apa rasa yang ada di dalam lidah, mulut, dan bibir kita. Ini adalah yang kita sebut sebagai teknik grounding. Dengan melakukan teknik grounding ini, itu akan melepaskan kita dan membuat kita aman, meskipun ada badai emosi. Badai pasti berlalu, bisa cepat, bisa lambat. Tapi bagaimana kita menjaga kondisi mental kita, itu yang jauh lebih penting. Dan teknik grounding ini salah satu skill yang bisa kita lakukan. Hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk reparenting inner child kita juga adalah yang kita sebut merubah mindset atau perspektif kita. Ya, seringkali kita punya pikiran-pikiran yang negatif dan itu akan berujung pada perasaan yang negatif. Tapi hal yang sebaliknya juga akan terjadi. Contohnya, kalau kita lihat gelas ini, ya,
Ada gelas yang berisi air. Apabila ada dua orang yang melihat gelas ini punya perspektif berbeda, maka akan terjadilah cerita yang seperti ini. Orang yang pertama melihatnya, gelas ini tadinya kosong. Puji Tuhan, sudah terisi setengah. Perasaannya gembira, senang, dan bahagia karena dia fokus pada yang sudah terisi setengah. Orang yang kedua punya perspektif yang berbeda. Dia melihatnya, ini gelas harusnya penuh. Kenapa ini masih ada setengah yang kosong? Dia fokus pada setengah yang kosong. Sehingga dia jadi marah, kecewa, dan sedih. Kita lihat, dua orang ini punya perasaan berbeda bertolak belakang. Padahal gelas yang dilihat sama. Apa yang membedakannya? Mindset-nya, perspektifnya, cara dia melihat situasi. Bukankah demikian juga gambaran kehidupan kita? Satu gambar hidup yang sama, tapi kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau inner child kita yang terluka itu terus-menerus kita lihat dari sudut pandang negatif aja terus, maka kita pun akan terus mengalami perasaan yang negatif. Tapi kalau inner child kita yang terluka itu kita coba lihat dari perspektif yang berbeda, kalau ayahku dulu tidak mendidik aku dengan keras seperti ini, mungkin aku nggak bisa jadi orang yang kuat ya, misalnya. Ya, kita coba lihat dari perspektif yang lain. Itu bagian dari kita mengkomunikasikan juga dengan child kita. Ya, karena seringkali yang jadi problem itu adalah pikiran kita sebenarnya. Ya, ini satu quote yang coba saya tuliskan. Tidak ada orang yang takut ketinggian. Yang mereka takutkan adalah jatuh. Tidak ada orang yang takut bermain. Yang mereka takutkan adalah kalah. Tidak ada orang yang takut gelap. Yang mereka takutkan adalah ada apa di dalamnya. Tidak ada orang yang takut melakukan sesuatu. Yang mereka takutkan adalah bagaimana ini respon orang lain. Ternyata yang kita takutkan adalah pikiran kita ya. Dan seringkali pikiran kita itu belum tentu benar dan belum tentu bakal terjadi. Jadi bagian dari reparenting inner child kita adalah coba kita kelola pikiran kita. Coba memikirkan dari sudut pandang yang lebih positif dan rasional. Setiap kehidupan kita selalu kita punya kesempatan untuk melihatnya dari sudut yang berbeda. Dan itu kalau kita lakukan, lama-lama inner child kita yang terluka tadi pun bisa healing, bisa pulih kembali. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami suatu stres, cemas, panik, dan gelisah, gitu ya, seringkali pernafasan kita itu nggak teratur, setengah-setengah, gitu ya, ngos-ngosan, kita merasa tidak nyaman di dada kita, karena memang nafas kita nggak beraturan. Dan itu bikin oksigen yang masuk juga jadi berkurang, dan akan menyebabkan kita makin stres, makin gelisah. Nah, bagaimana cara meregulasi diri kita agar kita bisa kembali tenang adalah dengan mengatur pernafasan kita. Ketika kita mengatur pernafasan kita, oksigen yang masuk itu akan kembali normal, dan itu akan bikin kita lebih tenang. Nah, salah satu teknik pernafasan yang cukup mudah dan praktis bisa kita lakukan, ada namanya teknik pernafasan 478. 478 maksudnya adalah inhale atau tarik nafas selama 4 hitungan dari hidung, tahan nafasnya selama 7 hitungan, kemudian buang nafasnya pelan-pelan dari mulut selama 8 hitungan. Saya akan tunjukkan dalam video ini, Bapak Ibu boleh berlatih bersama ya, nanti mengikuti. Kalau ada katanya inhale, lihat hitungannya. Kalau ada katanya hold, tahan nafas. Dan kalau ada exhale, buang nafas pelan-pelan dari mulut sampai 8 hitungan. Kita coba mulai ya. Seperti itu langkahnya. Kita coba sekali lagi ya. Tarik nafas nanti dari hidungnya ya. Lihat itu 4 hitungan. Berusaha tahan sampai 7 hitungan. Dan nanti buang dari mulut 8 hitungan. Kita coba sekali lagi.
aktivitas seperti tadi sampai dengan 5-10 kali, itu sudah ritme pernapasan kita sudah kembali normal. Dan oksigen akan masuk dengan baik, stres, cemas, panik kita akan jauh lebih berkurang. Jadi sederhana, teknik praktis untuk kita mengontrol stres, kecemasan, kekhawatiran kita dengan teknik pernapasan ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hal praktis yang bisa kita lakukan adalah yang kita sebut teknik relaksasi otot progresif. Pada waktu kita lagi stres, cemas, panik, tidak nyaman, gitu ya, maka otot-otot kita akan tegang. Dan itu bikin kita nggak nyaman, gelisah. Kita jadi mondar-mandir, kita jadi tegang, gitu ya, kita jadi tidak rileks rasanya. Nah, teknik relaksasi otot progresif ini akan membuat kita menjadi lebih rileks dan santai. Prinsipnya adalah mengencangkan otot sampai tegang dan kemudian mengendurkannya secara perlahan-lahan sampai betul-betul rileks dan santai. Kita akan lihat dari video berikut ini ya. Progressive muscle relaxation is a whole body activity that involves. Jadi secara sadar kita akan melakukan langkah-langkah ini, gitu ya. Bapak Ibu boleh nanti melakukannya di rumah ataupun di kantor ataupun di perjalanan ketika kita merasa tidak nyaman ya, tidak rileks, tidak tenang. Pastikan kita memakai baju yang longgar, gitu ya, duduk di kursi senyaman mungkin, telapak kaki ditempelkan ke lantai. Ini boleh sambil kita lakukan ya, sambil kita latih keterampilan ini. Kemudian tangan ditaruh di atas kaki kita. Nah, langkah pertama, tutup mata dan mulut serapat-rapatnya. Kencang, kuat, tahan, rasakan otot-otot di muka tegang. Tahan sebentar, kemudian kita kendorkan pelan-pelan, rileks, santai, dan tenang. Sampai otot-otot di muka terasa begitu rileks dan nyaman. Yang kedua, fokus pada pundak dan leher kita. Tarik pundak kita setinggi-tingginya ke atas, ya, kencang, kuat, rasakan ketegangannya. Kemudian pelan-pelan turunkan pelan-pelan ke bawah sampai jatuh kembali ke bawah seperti tidak bertenaga. Rileks, santai. Kemudian tangan kita. Kita kepalkan tangan kita serapat-rapatnya, kencang, gitu ya, kuat, rasakan ketegangan. Kemudian pelan-pelan kita kendorkan tangan kita, rileks, santai, rasakan otot tangan terasa begitu rileks. Berikutnya perut kita, tarik otot perut kita ke dalam, rasakan otot di perut kencang, punggung juga demikian, rasakan ketegangannya. Kemudian pelan-pelan kendorkan, rileks dan santai. Kemudian kaki, ya, kita berjinjit di atas jari-jari kita, rasakan ketegangannya di ankle kaki kita dan betis kita. Kemudian pelan-pelan kita turunkan ke bawah sampai kembali menapak di lantai. Rileks, santai. Nah, ini yang namanya relaksasi otot progresif. Kita bisa melakukannya beberapa kali. Dan itu akan membuat otot-otot tubuh kita menjadi rileks ya, santai. Dan kita akan terhindar dari ketegangan, kecemasan, panik, stres yang mengganggu kita. Bapak Ibu sekalian, semua yang tadi disampaikan adalah bagian yang namanya self-care. Sesuatu hal yang bisa kita lakukan sendiri, gitu ya. Kita bisa mengerjakan itu berulang-ulang dan kalau hasilnya baik, itu berarti kita sudah bisa membantu diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang juga kita sudah melakukan hal itu, selalu ada pikiran, perasaan yang masih mengganggu. Stres, sedih, kecemasan, ataupun tidur, sampai mengganggu performance kita. Nah, jangan ragu-ragu juga untuk konsultasi ke profesional kesehatan jiwa, seperti psikiater, psikolog, konselor, gitu ya. Mereka punya kemampuan, mempunyai kapabilitas, kompetensi untuk memberikan bantuan. Apa yang akan diberikan oleh profesional kesehatan jiwa? Pertama, nanti kita akan mendapat edukasi tentang bagaimana nih pola hidup sehat.
Kalau datangnya ke psikiater, psikiater akan memberikan obat atau psikofarmaka. Ada obat antidepresi, ada obat anti ansietas, ada obat antipsikotik untuk menghilangkan halusinasi, ada obat mood stabilizer untuk membuat moodnya stabil. Kalau ada yang emosional, marah-marah, ya, tidak usah khawatir dengan obat ini. Obat ini tidak menimbulkan ketergantungan atau kecanduan, tidak mengganggu organ tubuh. Selama diberikan oleh profesional seperti psikiater, obat ini aman untuk dikonsumsi. Dan ada periode waktunya ketika sudah membaik, nanti akan dikurangi dosisnya dan kemudian diberhentikan kalau memang sudah waktunya. Kemudian ada teknik psikoterapi. Datang ke psikiater, datang ke psikolog, konselor, itu mereka punya kemampuan melakukan psikoterapi untuk menguatkan mental atau tadi merubah mindset kita atau merubah inner child yang terluka tadi. Itu terapinya namanya psikodinamik psikoanalisa. Kalau memang kita sudah mulai terganggu fungsi dan produktivitas kita, ada program yang namanya rehabilitasi psikososial. Ya, ini pun akan memulihkan fungsi dan produktivitas kita. Ada juga terapi dengan menggunakan alat, namanya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Itu kita berikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di kepalanya, sehingga sel-sel di dalam saraf otaknya bisa pulih kembali. Dan ada alat namanya neurofeedback. Ini adalah alat untuk melatih gelombang otak. Ada gelombang delta, theta, SNR, alfa, dan beta. Kalau terganggu keseimbangan pada setiap gelombang, maka kita bisa latih ulang agar bisa kembali seimbang lagi. Bapak Ibu yang masih khawatir untuk konsultasi secara langsung ke rumah sakit atau misalnya malu, tidak nyaman, gitu ya, bisa memanfaatkan juga konsultasi secara online dari Kementerian Kesehatan. Ada aplikasinya namanya Sehatpedia. Kalau dari rumah sakit, contohnya kalau saya di Siloam itu juga ada teleconsultation, gitu ya, dari aplikasi Siloam atau aplikasi Aido. Jadi tetap bisa mendapatkan pertolongan, kalau memerlukan pengobatan juga bisa dikirimkan obatnya. Nah, selain tadi kita sudah melakukan inner child healing gitu ya dengan melakukan reparenting, penting juga nih buat kita semua sebagai orang tua misalnya, jangan sampai kita yang pernah memiliki inner child yang terluka kemudian melakukan hal yang sama kepada anak kita. Nah, lakukanlah yang namanya kita sebut smart parenting. Ini mencegah agar tidak terjadi lagi anak yang kemudian harus mengalami peristiwa-peristiwa traumatis dalam hidupnya atau inner child terluka yang terbawa ke masa dewasa. Prinsip-prinsip praktisnya adalah pertama, love. Berikan cinta kasih sepenuhnya, unconditional love. Ya, perhatian dan pastikan kita selalu hadir bagi anak kita di setiap keadaan. Conversation, selalu buat agar anak nyaman, bercerita dan bebas berbicara dengan kita. Listen, pastikan kita mendengarkan apa yang anak kita ceritakan. Kita mendengarkan, bukan untuk terlalu cepat kasih nasihat, bukan untuk terlalu cepat menghakimi dia, gitu ya. Tapi kita sungguh-sungguh mendengarkan karena kita memang pengen tahu apa yang mau dia ceritakan. Cari tahu apa yang dirasakan oleh anak kita, feeling, validasi perasaan itu. Jangan kita fokus pada perubahan perilakunya saja, tapi ada perasaan yang perlu kita kenali dari anak-anak kita dan kita validasi. Oh iya ya, Mama lihat kamu kayaknya agak sedih ya. Mungkin kamu mau cerita, Nak, apa yang kamu rasakan. Dengan melakukan seperti itu, anak tahu bahwa perasaannya dipahami. Kemudian behavior, perhatikan perubahan perilaku pada anak dan berikan respon yang dia butuhkan. Patient, sabar menghadapi anak itu 10 pangkat 10 gitu ya. Jadi menghadapi anak itu sebagai orang tua kita memang harus sabar gitu ya. Jangan sampai anak kita sudah dapat pressure, tekanan dari temannya, dari sekolahnya, dari sekelilingnya, dia cerita ke orang tua malah memberikan tekanan yang lebih hebat lagi gitu ya. Jadi harus sabar. Bantu anak memiliki keterampilan mengatasi masalah. Itu namanya coping mechanism. Gitu ya. Kita sebagai orang tua punya pengalaman, kita perlu kemudian mengajari anak kita mengcoping hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya. Pastikan anak juga punya waktu istirahat yang cukup, karena banyak banget anak yang stres karena dia kurang waktu istirahatnya. Ya. Lingkungan yang kondusif dan suportif juga harus selalu diciptakan. Bukan hanya lingkungan secara fisik di mana dia bertemu, tapi lingkungan online, digitalnya itu juga harus kita perhatikan. Selalu berikan dukungan pada anak,
Kita berikan motivasi, pujian, lihat bahasa kasihnya anak ini apa, dan kita secara reguler kita berikan supply, dukungan, dorongan agar anak ini merasa dikasihi, merasa diperhatikan. Exercise penting banget untuk menjaga agar anak punya kapasitas mental yang baik, ya. Itu akan baik untuk kesehatan fisik dan juga jiwanya. Karena kalau berolahraga keluar hormon endorfin, itu akan baik untuk kondisi mentalnya. Be proud, pastikan kita selalu bangga punya anak seperti anak kita, karena kita adalah orang tua yang tepat untuk anak kita. Dan kita bangga dengan perkembangannya. Inilah anak yang dititipkan bagi kehidupan kita. Ya, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So be kind always. Setiap orang yang kita jumpa itu dia sedang berjuang untuk pertempuran yang mungkin kita nggak tahu sama sekali. Jadi pilihan sikap yang harus kita lakukan dan wajib adalah bersikap baik pada semua orang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, berguna buat kita semua. Salam sehat jiwa. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Dr. Rahargo untuk ilmunya. Banyak sekali yang kita pelajari bersama pada hari ini, mulai dari tahapan perkembangan sampai bagaimana kita menyembuhkan luka batin kita, sampai supaya kita juga bisa jadi orang tua yang baik buat anak. Wah, lengkap sekali. Nah, tiba saatnya kita di sesi untuk tanya jawab. Mari Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau Bapak Ibu mau tuliskan di kolom chat juga boleh, nanti akan saya bantu bacakan. Mari Bapak Ibu, ini kesempatan langka loh. Pembuka aku kali ya Mbak Dita ya. Boleh. Mancing. Oke. Selamat malam dokter. Selamat malam. Ilmunya yang sangat luar biasa, yang menurut saya tadi saya chat Japri Mbak Dita, wah ini dokter kita ini murah sekali, memberikan tips-tipsnya banyak sekali gitu ya, yang kita sampai waduh ini benar-benar jadi menambah wawasan gitu. Saya mewakili salah satu jemaat yang mungkin malam ini tidak ikut karena tadi langsung chat begitu Pak Dokter, yang mungkin dengan pertanyaan ini bisa nanti menolong saya untuk merespon juga ketika nanti mungkin webinar ini didengar pun beliau diteguhkan. Ketika tahu ada acara ini, spontan iya Japri, saya sudah belajar banyak Mbak Aban tentang orang tua, tentang begini, tapi anaknya tidak berubah-berubah. Nah, kalau saya secara pribadi bukan karena pendeta juga, tetapi mungkin pengetahuan umum ya Pak Dokter ya, kalau bukan dari kesadaran diri seseorang itu ya mau ngomong apapun kita nggak akan didengar gitu ya. Tapi ini mungkin bagaimana dari kacamata dokter ketika satu orang tua begitu yang merasa sudah lelah dengan situasi yang ia hadapi, sudah belajar ini itu, sudah menerapkan, sudah mencoba banyak hal, tetapi tidak berubah anak terkasih. Monggo dok. Ya, menarik sekali gitu ya. Artinya sebagai orang tua, menurut kapasitas, pengetahuan, dan kesadarannya, dia sudah mencoba. Nah, di sini kita perlu lihat juga sebenarnya ke diri kita sendiri gitu ya. Apakah mungkin ada inner child yang terluka juga dari diri kita yang belum terselesaikan juga gitu ya. Mungkinkah kita juga berada dalam suatu lingkungan yang mudah putus asa atau membiarkan suatu situasi tertentu, tidak menuntaskannya? Bisa juga seperti itu, ya. Tetapi kalau memang kita tadi, ini kan ada tadi tambahan pengetahuan, ada skill, keterampilan, gitu ya, yang bisa kita pakai nih dalam keseharian kita, terutama dalam pola relasi kita dengan anak kita misalnya. Coba dilakukan, tapi belum juga memberikan suatu dampak gitu ya. Nah, kita tahu berarti kapasitas kita sampai situ dia. Dan selanjutnya adalah konsultasilah ke profesional di bidang kesehatan jiwa. Datang ke konselor gitu ya, pastoral counseling juga boleh, atau ke psikolog, bisa juga ke psikiater, kemana aja boleh gitu ya. Karena mereka semua punya kemampuan, kompetensi yang lebih baik
yang bisa mungkin mereka lakukan untuk menolong kita dan keluarga kita. Ya, itu mungkin jawabannya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih dokter. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat nih. Yang pertama dari Mbak Anis, Dok, apakah Alzheimer pada orang tua ada hubungannya dengan inner child? Dan seberapa jauh sebaiknya kita memberikan apresiasi kepada anak? Ya, Alzheimer atau kita sebut demensia Alzheimer. Ya, demensia Alzheimer adalah merupakan gangguan pada fungsi otak. Jadi otaknya itu sudah mulai menurun tuh fungsinya. Penyebab dari setiap gangguan kejiwaan itu selalu multifaktor gitu ya. Jadi bukan hanya karena inner child-nya. Jadi selalu penyebab dari gangguan jiwa termasuk Alzheimer ini yaitu pertama faktor biologis. Biologis itu memang ada organ yang terganggu. Bisa karena ada genetiknya gitu ya. Kedua bisa ada benturan di kepala, ada penyakit yang berat, hipertensi, jantung, infeksi dan yang lainnya. Penggunaan narkoba juga demikian. Baru yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, di faktor psikologis inilah inner child tadi juga mempengaruhi ya. Ada peristiwa-peristiwa traumatis yang terjadi, keinginan yang nggak tercapai, kekecewaan, kemarahan yang terpendam, kehilangan, relationship yang nggak baik dengan orang lain. Kemudian faktor sosial, pengalaman hidup pada masa itu. Ada aktivitas sosial yang terganggu kah, pandemi yang menyebabkan kita nggak bisa beraktivitas dengan mudah misalnya gitu ya, atau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi multifaktor ya penyebabnya gitu ya. Tapi prinsipnya kalau Alzheimer memang sudah ada sel saraf di otaknya itu yang sudah terganggu. Terjadi yang namanya tangle, plug and tangle. Jadi sel-sel sarafnya udah menyusut ya, dan itu yang menyebabkan jadi terganggu. Kalau dia menyusutnya itu dan paling sering itu awalnya itu di organ otak yang namanya hipokampus, itu adalah pusat memori. Itu dia akan menyebabkan orang tua ini jadi gampang lupa gitu ya. Lupa waktu, lupa nama-nama orang, lupa hal yang baru saja dilakukan gitu ya. Kemudian bagian otak lain yang terganggu akan menyebabkan juga gangguan-gangguan, misalnya masalah emosional, masalah perilaku dan yang lainnya. Jadi Alzheimer itu cukup kompleks ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, seberapa jauh berikan apresiasi. Apresiasi yang baik yang diberikan adalah apresiasi yang tulus, gitu ya. Apresiasi yang sesuai dengan fakta. Jadi bukan apresiasi yang berlebihan. Kalau kita terlalu lebay gitu ya memberikan apresiasi yang berlebihan, anak kita juga menyadari ini kok berlebihan banget ya aku dipujinya, hadiahnya gitu ya. Jadi apresiasi yang tulus dan apa adanya. Itu yang penting. Apresiasi ini sifatnya adalah reinforcement positif. Jadi akan menguatkan perilaku baik yang sudah dilakukannya. Nah, itu bagian dari teori tentang perilaku. Ya, jadi bagaimana agar perilaku si anak yang sudah bagus ini bertahan dan semakin meningkat? Salah satunya dengan memberikan apresiasi. Itu akan membuat harga diri dan juga kepercayaan dirinya akan bertambah baik. Dan tadi harus tulus, harus apa adanya diberikan apresiasinya. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih. Oh iya, Bapak Ibu semua, saya juga kembali mengingatkan, mohon untuk mengisi link daftar hadir yang sudah saya share juga di kolom chat. Dan kita lanjut nih Dok, ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana sikap orang tua jika sedang menghadapi anaknya yang sedang mengalami mental illness? Maksudnya bukan stres berlebihan, tapi khawatir yang berlebihan. Wah, menarik nih dokter. Ya. Rasa khawatir itu adalah suatu bentuk perasaan emosional yang normal sebenarnya, yang wajar ya. Karena rasa khawatir itu memiliki impact yang positif, membuat kita jadi lebih prepare, lebih persiapan, lebih hati-hati. Nah, tapi setuju nih, kalau misalnya sudah berlebihan, sudah berkepanjangan, itu sudah masuk ke gangguan ya. Jadi bisa mungkin ini baru stres saja kalau memang ada triggernya gitu ya. Misalnya dia mau pergi ke luar kota gitu ya, atau ada suatu ujian misalnya jadi khawatir gitu. Jadi ada triggernya, itu memungkinkan saja bisa seperti itu. Tapi kalau sudah berlebihan berkepanjangan, nah tadi lakukan berbagai teknik self care yang tadi sudah diajarkan tuh ya. Coba untuk dia latih pernapasan,
coba untuk latih relaksasi otot progresif, coba untuk modifikasi pikiran, gitu ya, dan berbagai manajemen stres seperti teknik grounding. Nah, itu kalau dilakukan berulang-ulang, dia jadi punya senjata untuk mengatasi kecemasannya, ya. Tetapi kalau memang sudah dilakukan belum juga membaik, mungkin ini yang kita sebut namanya adalah ansietas atau gangguan cemas, gitu ya. Jadi gangguan cemas itu sudah gangguan kejiwaan. Jadi memang ada sel saraf otaknya yang terganggu, gitu ya. Jadi ini medical condition cemas ini, gitu ya. Gangguan cemas, bukan orang memiliki ansietas, gangguan cemas atau depresi itu bukan karena kurang bersyukur, bukan karena kurang beribadah, bukan karena kurang berdoa, no, gitu ya. Tapi memang ada suatu medical and psychological condition yang memang menyebabkan dia seperti itu. Saya banyak banget menemukan ada pendeta, guru agama, kiai gitu ya yang mengalami cemas, depresi, kurang berdoa, kurang bersyukur gimana mereka gitu ya. Nah, tetapi ini adalah kondisi medis, sama kayak orang misalnya kena darah tinggi, kena hipertensi ya, kena diabetes gitu ya. Memang itu adalah kondisi medis yang memang membutuhkan pertolongan. Makanya dokternya juga ada yang khusus, dokter spesialis kedokteran jiwa atau kita sebut psikiater. Karena memang ini kondisi medis yang harus ditangani secara khusus. Kalau kita sudah melakukan tadi self-care, manajemen stres, pendampingan yang baik, tapi belum mendapatkan pemulihan, jangan ragu untuk datang ya konsultasi ke profesional. Nggak usah malu, ya, datang ke psikiater, ke ahli jiwa itu bukan aib, bukan juga sesuatu hal yang memalukan gitu ya, tetapi justru menunjukkan bahwa kita tahu batasan diri kita dan tahu kapan waktu yang tepat untuk mencari pertolongan. Oke, terima kasih dokter. Ini ada lagi pertanyaan seru nih, banyak yang bertanya. Apakah saat kita menemukan beberapa tanda atau ciri yang mengarah ke masalah mental illness, kita perlu konsultasi ke tenaga ahli? Banyak yang kemudian self-diagnose. Apakah self-diagnose itu bahaya? Ya, bahaya gitu ya. Jadi dengan adanya internet gitu ya, mudah sekali ya kita untuk mencari tahu ataupun mendiagnosis diri kita, kayaknya nih saya bipolar nih gitu ya. Wah, saya kayaknya borderline personality disorder nih, BPD. Wah, saya banyak itu mendapatkan anak-anak remaja gitu ya, dewasa muda, datang-datang udah menyebutkan diagnosis. Dapatnya dari mana kamu? Dari internet gitu ya. Apa bahayanya kalau kita self-diagnose? Yang pertama, bisa itu under-diagnose, tidak sesuai atau lebih rendah gitu ya diagnosisnya. Bisa juga over-diagnose yang membuat kita jadi ketakutan, jadi panik gitu ya. Kalau yang under-diagnose tadi membuat kita jadi mengabaikan, cuek gitu ya. Nggak apa-apa lah, ini biasa gini-gini, nggak seperti yang sebenarnya gitu ya. Atau bisa juga misdiagnose, ini yang lebih berbahaya gitu ya. Kita nggak sesuai dengan diagnosis pastinya. Memiliki awareness itu baik sekali. Kita baca-baca gitu ya. Kemudian kita bisa tahu, kayaknya saya ke arah depresi ya. Kayaknya ini gejala skizofrenia nih. Gitu. Itu bagus. Tapi secepatnya lah datang ke profesional untuk kemudian mendapatkan kepastian penegakan diagnosisnya. Karena setiap diagnosis gangguan jiwa, dia punya kriterianya. Kriteria waktu, kriteria gejala, dan itu bisa diketahui kalau ahlinya yang melakukan pemeriksaan psikologis secara menyeluruh. Ya, semoga tadi jawabannya sangat membantu ya dok. Oh ya dok, saya itu ada pertanyaan sendiri nih dok. Boleh ya saya tanya? Boleh. Kebetulan saya punya anak umur 6 sekarang. Laki-laki, anak tunggal. Dan kebetulan, maksudnya gini, bagaimana saya bisa membedakan yang ini adalah dia sedang mencobai orang tuanya, maksudnya dia mau ngetes seberapa dia bisa ukur, kan kalau ada perkembangan anak kan suka begitu ya, kadang dia melakukan sesuatu itu dia mengetes kemampuannya, dia mengetes orang tuanya, dan mana yang bisa saya tahu bahwa wah ini yang sudah menyimpang nih, kayak gitu loh dok. Bagaimana cara membedakannya? Anak itu masih dalam pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh anak sebenarnya adalah cara dia berkomunikasi dengan orang tua ataupun dengan orang sekitarnya, ya. Nangis misalnya gitu ya, atau marah gitu ya, atau merajuk gitu istilahnya, ngambek gitu ya.
itu sebenarnya cara dia berkomunikasi, ya. Jadi dia belum punya kemampuan yang terlalu jauh untuk ngetes orang tua atau apa gitu ya, tapi itu cara dia berkomunikasi sebenarnya. Yang dia tahu berkomunikasinya dengan menunjukkan perilaku seperti itu. Nah, disinilah yang penting kita sebagai orang tua melihat gitu ya. Oh, dia kok marah seperti ini ya? Apa sih yang bikin dia seperti itu ya? Dan respon apa yang harus saya berikan nih kalau dia seperti itu? Nah, jadi lebih ke hal-hal yang pragmatis langsung, gitu ya. Nggak usah terlalu rumit. Ini kayaknya tes saya nih jadi orang tua, emangnya ujian gitu ya. Jadi ya kita sebagai orang tua harus menyadari kita ini pasti orang tua yang paling tepat untuk anak kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan skill, pola asuh, parenting style kita agar kita bisa menjadi orang tua yang terbaik. Yang paling bagus menjadi orang tua yang baik adalah kita jadi mitra bagi perkembangan anak kita. Bukan yang otoriter, semua harus sesuai keinginan kita, bukan yang permisif, semua harus sesuai keinginan anak, bukan yang neglected, yang mengabaikan, tapi autoritatif. Ya, kita menjadi mitra bagi tumbuh kembang anak kita. Anak saya ini lagi butuh apa nih? Dia butuh kedisiplinan. Saya harus disiplin sama dia, tegas. Oh, dia butuh disayang nih, gitu ya. Dia baru dapat pengalaman yang nggak enak nih. Dia butuh pelukan, dia butuh ciuman. Oh, dia butuh hadiah, butuh apresiasi. Dia udah mencapai sesuatu. Nah, kita lihat apa yang dia perlukan. Fokus pada anak, pada apa yang dia perlukan pada satu waktu episode dalam kehidupannya. Nah, seperti itu dia yang kita sebut sebagai parenting style. Terima kasih banyak, Dok. Mari Bapak Ibu, ada lagi kah yang ingin bertanya mengenai ini? Boleh. Baik, silakan Pak. Ya. Selamat malam Dr. Largo. Selamat malam Pak Rihagiono. Saya ingin menanyakan gangguan mental karena inner child yang terluka itu bisa disembuhkan kembali, Dok, ya? Atau mungkin tergantung juga tingkat kadarnya seberapa itu. Contohnya demikian, yang saya ketahui ada seorang mahasiswa, dia masuk dalam suatu kelompok kecil, ya. Tapi kalau dia sudah masuk ke kelompok itu, nah, kalau keluar dia akan mendapat ancaman yang sangat berat. Itu ada yang terjadi, dan dia memang keluar, akhirnya di rumah itu dia stres, sampai halusinasi, dan seperti kena psikoprenia gitu lah. Nah, itu tahapannya mungkin sudah berat. Ya. Itu inner child yang diperolehnya pada waktu dewasa. Itu kira-kira bisa disembuhkan, Dok? Terima kasih. Setiap gangguan kejiwaan seberat apapun punya harapan untuk pulih. Recovery is possible. Ya. Saya mendalami ilmu psikiatri dengan kekhususan adalah rehabilitasi psikososial. Jadi saya belajar bagaimana merehabilitasi orang yang punya gangguan jiwa berat, gitu ya, seperti skizofrenia, bipolar, itu bagaimana agar dia bisa pulih, bisa berfungsi dan produktif lagi. Ya. Minggu lalu 2 orang pasien saya, 1 skizofrenia, 1 bipolar, menikah, gitu ya. Dia ngasih undangan ke saya gitu ya, dokter datang ya ke pernikahan saya. Aduh, kebetulan saya nggak bisa waktu itu pas jadwal ngajar sekolah minggu gitu ya. Jadi bisa menikah. Ada pasien saya bisa jadi guru, bisa jadi tukang ojek, bisa punya usaha gitu ya. Semuanya memungkinkan. Itu gangguan jiwa berat semua, skizofrenia. Jadi kalau kita memiliki gangguan seperti itu gitu ya, berkonsultasilah secara rutin, minum obat secara disiplin, dan coba cari kegiatan aktivitas yang produktif. Kalau belum punya aktivitas kegiatan, di beberapa rumah sakit itu ada program rehabilitasi psikososial. Itu akan melatih kita untuk bisa berfungsi kembali dalam fungsi sosialnya, fungsi pekerjaannya. Kayak di rumah sakit saya di Marjuki Mahdi ya, di Bogor gitu ya. Itu kita bikin greenhouse, tanaman hidroponik. Pasiennya berlatih tuh menanam hidroponik di sana. Saya bikin kelas telur asin. Pasiennya berlatih bikin kelas telur asin. Bikin kelas tata boga gitu ya. Jadi itu semua kegiatan-kegiatan. Mungkin kalau boleh diperkenankan saya boleh share ininya ya. Sebentar ya, saya coba lihat dulu.
Ini kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan rehabilitasi psikososial. Ini orang-orang gangguan jiwa berat. Itu kita latih mereka dari kelas hidroponik, jadi bagaimana menyemainya, bagaimana kemudian merawatnya, panen, sampai kemudian packaging, sampai memasarkan dan menghitung keuntungannya. Ya. Ini kelas tata boganya nih, gitu ya. Kita punya kitchen, pasien berlatih aneka masakan, bikin ayam, bikin aneka roti dan kue, ya, ini kita lakukan. Latihan servis handphone misalnya, gitu ya. Jadi pasien punya keterampilan, gitu ya. Jadi dia bisa kerja di counter-counter handphone. Ini remediasi kognitif, ya, mengembalikan fungsi fokus, konsentrasi dan memorinya, ya. Ini kelas telur asin, ini sudah pre-order ini. Setiap hari Rabu kita panen, hari Senin itu sudah habis tuh 200 pesanannya. Bikin gerabah dari tanah liat, bisa membuat pasien juga jadi punya kreativitas, melatih motorik, fokus konsentrasinya. Bikin kerajinan-kerajinan tangan dari flanel dan yang lainnya, baik sekali. Bikin sulaman-sulaman, gitu ya, juga bisa kita lakukan. Ada ruang perpustakaannya, pasien bisa membaca, gitu, majalah, buku yang disukai. Kegiatan spiritual ya kita lakukan juga nih, ada kebaktian, ya, agama Islam, ada pengajian di situ. Kita bikin latihan yoga nih, dilatih oleh instruktur yang berpengalaman, ya, pasiennya latihan yoga, jadi memang perlu aktivitas, mereka bisa kok seperti kita juga, ya. Latihan musik, latihan angklung, gitu ya. Ini di rumah sakit jiwa kita bikin grup musik, nama grup musiknya Mentalika Band, mental ya, Mentalika. Jadi gabungan antara pasien gitu ya dan juga staf di rumah sakit. Saya di Mentalika Band ini pegang gitar sama vokalis. Kita punya komunitas yang terapeutik juga. Ini ada pertemuan-pertemuan rutin, ada namanya komunitas peduli skizofrenia Indonesia, ada bipolar care Indonesia. Nah, jadi ada saling bertemu satu dengan yang lainnya. Jadi kita tambah wawasan pengetahuan dan menyadari bahwa kita nggak sendirian yang menghadapi ini semua. Ya. Ada rehab day, nah ini ada latihan berjualan gitu ya, ada lomba masak nasi goreng, nah, ini dia ada olahraga dan musik gitu ya, ada komunitas, bipolar ini yang tadi ya. Nah ini beberapa pasien yang udah pulih nih, dia bisa berjualan sayur-sayuran gitu ya, panen kangkung, pakcoy. Kemudian ada yang punya akun di Bukalapak, di GoFood gitu ya, jadi dia bisa berkarya. Ini satu pasien saya nih, pasien skizofrenia, masih muda nih ya, sekarang kuliah. Tadinya dia gangguan jiwa berat, diberikan pengobatan, ikut rehabilitasi di kelas hidroponik, sekarang dia punya usaha sendiri. Nanti di Instagram boleh lihat namanya Hanponic Farm, ya. Jadi dia punya kebun hidroponik dan ini kalau pas panen, wah udah banyak yang pesan gitu ya. Pasien yang tadinya jadi beban berbalik jadi tulang punggung bagi keluarganya. Di rumah sakit juga saya bikin kafe, namanya Kafe Kepompong, gitu ya. Jadi Kafe Kepompong ini pasien yang di sini beraktivitas, gitu ya. Pasiennya yang samping ya, yang sebelah sini ownernya ya. Kenapa saya bikin kepompong? Karena ada filosofisnya. Orang dengan gangguan jiwa pada waktu fase akutnya, lagi berat-beratnya itu seperti ular. Orang tidak mau mendekati, jijik, menjauhi, bahkan menginjak-injak, gitu ya. Tetapi ketika dia berobat, mengikuti program rehabilitasi, dia seperti fase kepompong. Supaya setelah keluar dari program ini, dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang mewarnai dunia. Ya, ini dia Kafe Kepompongnya, kita udah punya 4 outlet. Pasiennya yang beraktivitas dan berlatih di situ. Ini ada Kafe Kepompong yang ketiga lagi. Beberapa pasien kita salurkan bekerja di toko, di warung, di perusahaan, pabrik, di hotel, gitu ya. Jadi dia bisa kembali aktif lagi, gitu ya. Ada yang bikin warung nasi malah gitu ya, kedai nasi sejahtera gitu ya. Nah, jadi skizofrenia itu, gangguan jiwa berat itu nggak bisa diselesaikan sendirian, keluarga, profesional, rumah sakit gitu ya, itu kita perlu berkolaborasi agar pada akhirnya kita bisa memanusiakan kembali manusia agar mereka punya hidup yang bermakna. Seperti itu mungkin jawabannya Pak, semoga bisa bermanfaat.
Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Ini kita masih ada waktu, walaupun tidak lama lagi, nanti sampai jam 9 kita maksimal. Bapak Ibu masih adakah yang ingin bertanya? Materinya sudah saya kirimkan di kolom chat ya, bisa di-download. Ada juga nomor WA saya dan alamat Instagram saya. Kalau ada nanti yang mau berkonsultasi secara langsung atau japri, dipersilakan. Iya, nah itu sudah. Ya. Kalau nggak ada, boleh satu lagi. Oh, boleh Bapak, silakan. Selamat malam dokter. Tapi ini mungkin agak menyimpang sedikit nih dok, agak menyimpang sedikit. Ya, ini ya, masalahnya yang sering kita lihat itu adalah anak-anak yang autis. Autis itu karena genetika barangkali dok ya. Itu latihannya juga bisa lama-lama bisa normal lagi begitu dok. Untuk anak autis. Terima kasih. Autisme itu adalah gangguan perkembangan ya pada anak gitu ya. Jadi anak itu mengalami gejala-gejala nggak bisa berkomunikasi, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa melakukan kegiatan yang seumur dia sudah bisa dilakukan. Tapi autisme itu ada dua jenis, ada yang kita sebut low functioning, ada yang high functioning ya. Dan itu pun punya harapan. Saya punya beberapa pasien autis yang bisa kuliah, yang bisa kerja meskipun komunikasi mereka tidak selancar pada orang-orang yang lain misalnya, tapi mereka bisa punya kehidupan yang baik gitu. Jadi memungkinkan kok untuk bisa pulih juga. Autis itu tetap punya harapan untuk hidup. Harapan itu selalu ada. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika sudah mungkin nanti Bapak Ibu ingin lebih banyak bertanya-tanya, mungkin terasa terlalu ingin menanya yang lebih pribadi gitu, secara langsung boleh Bapak Dr. Lahargo sudah memberikan kontaknya, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan secara pribadi supaya lebih tenang gitu kalau nanya gitu ya. Ya. Supaya lebih lega gitu kalau mau bertanya langsung. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi, kita akhiri untuk webinar kita kali ini. Sungguh sebuah kehormatan buat kami, Pak, diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar di sini. Saya pribadi juga bersyukur banyak juga anggota dari jemaat kita yang ikut hadir nih gitu. Jadi kita bersama-sama bisa belajar. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita tadi memulai dengan doa, kita akan juga tutup dengan doa. Kami mohon Bu Pendeta Abanita untuk dapat menutup dengan doa bersama-sama. Ya, sebelum kita tutup, jemaat yang dikasih Tuhan, sedikit bahwa betul sekali Pak Dr. Lahargo Kembaran, kami sangat terberkati dengan materinya. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya mengenal beliau pure bukan karena beliau orang Karo, serius. Saya baru tahu beliau ini dari kakak tingkat saya yang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Saya bersyukur sekali kakak tingkat ini selalu sharing, update tentang pengalamannya, dinamikanya yang berjuang dengan kesehatan mentalnya, yang kami yang berteman dengan kakak ini jadi teredukasi. Oh, ini toh yang mereka rasakan. Ini yang mereka perjuangkan, dan saya secara pribadi jadi terbuka juga matanya melihat bahwa untuk memanusiakan manusia yang lain harus juga menyadari mereka punya dinamika lukanya setiap pribadi lepas pribadi begitu ya. Jadi dokter bersyukur bisa mengenal kakak tingkat sehingga bisa mengenal dokter, dan bersyukur juga setelah mengenal dokter dan kakak tingkat terkasih kami itu, saat ini pun saya secara pribadi punya suster yang menjaga anak-anak yang mau mengakui dirinya dia sedang aktif di konsultasi ataupun minum obat dari psikiater gitu ya, yang dia mau terbuka gara-gara saya mendiskusikan tentang dokter dengan suami gitu ya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kesehatan mental itu bukan aib, bukan sesuatu yang harus ditutup, tetapi itu sesuatu yang harus kita akui, dan datanglah kepada profesional, termasuk salah satu ini Dr. Lahargo Kembaran yang sudah diberikan Tuhan
karunia, kepintaran untuk jadi berkat buat kita semua. Bujur melala dokter, terima kasih, diberkati terus dan menjadi berkat dimanapun dokter berada. Dan ternyata guru sekolah minggu juga loh, kakak-kakak sekolah minggu GK Jeremia. Jadi kapan-kapan kalau mau diundang lagi khusus untuk anak, kayaknya dokter siap ini ya. Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur lewat doa kita. Kita berdoa. Bersyukur ya Bapa buat cinta kasih-Mu, buat pembelajaran pada malam hari ini lewat dokter terkasih kami, Dr. Lahargo Kembaran, yang bukan sebuah kebetulan kami dipertemukan lewat webinar malam hari ini, tetapi semua karena tuntunan dan cinta kasih Tuhan yang ingin menolong kami untuk pulih secara holistik, bukan saja secara spiritualitas ketika kami berbicara gereja, tetapi berbicara kepulihan itu juga secara psikis, secara sosial, secara fisik kami. Untuk itu Tuhan, biarlah pembelajaran yang kami dapatkan dari dokter dapat kami ingat, tidak hanya malam hari ini, tapi sepanjang kehidupan kami, dan jika ada hal-hal yang memang harus kami bertemu secara khusus dengan profesional, termasuk dokter psikiater ataupun dokter Lahargo Kembaran dan seluruh timnya, baik di Rumah Sakit Siloam ataupun di RSMM Bogor, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang agar seluruh jemaat mau membuka hati, membuka diri untuk mengakui luka, mengakui kelemahan-kelemahan sehingga dapat pulih di dalam terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kami untuk semakin pulih dan pulih di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami pun bisa memulihkan sesama kami dan memanusiakan sesama kami, baik di gereja, di masyarakat, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dokter terkasih kami yang sudah memberikan materi yang luar biasa, berkati dokter, segala pelayanannya, pekerjaannya, keluarga, biarlah Tuhan yang terus menuntun sehingga dokter tetap senantiasa merasakan tuntunan cinta kasih Tuhan dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dokter Lahargo Kembaran. Terima kasih buat panitia bulan keluarga, Tuhan yang berkati, Tuhan yang menuntun sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan sepanjang bulan keluarga ini semua dapat memulihkan kami Jemaat GKJ Jeremia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.